warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainunisa Ibtisaro. Saya sebagai Dayang dan narator. Karakter saya sebagai Dayang jahat dan durhaka kepada orang tua. Nama saya Maulida Oktavia. Di sini saya memerankan sebagai Mak Minah dan batu belah batu betangkup. Karakter Mak Minah di sini adalah ibu dari ketiga anaknya. Dia itu sabar dan pengertian. Lama-kelamaan dia sudah tak sanggup hidup bersama ketiga anaknya. Saya Nuri Komaria Saputri. Di sini saya berperan menjadi Dulang, karakternya durhaka kepada orang tua. Nama saya Pipi Nurafida, saya memerankan sebagai Diang dan Batu. Karakter saya antagonis dan durhaka kepada ibu. Pada zaman dulu, di sebuah desa bernama Indragili Hilir, hiduplah seorang janda bernama Mak Minah yang hidup bersama ketiga anaknya. Suatu hari, ketiga anak Mak Minah meminta benda-benda mahal yang tak mampu dibeli oleh Mak Minah. Akhirnya, ketiga anak durhaka itu membentak Mak Minah dan membuat Mak Minah kembali menangis. Mak, Apa nak? kapan Mak mau belikan aku baju baru? Kawan aku di samping rumah sudah dibelikan baju baru sama emaknya. Tahu nih, aku juga mau beli sepatu baru. Sepatuku sudah jelek. Mak, kapan belikan aku mainan? Mak tak pernah belikan aku mainan. Nak, emak pun mau belikan apa yang kalian minta. Tapi apalah daya, emak tak punya uang. Alah, alasan, bilang saja Mak tak mau kabulkan permintaan kami, ya kan? Entah, emak ini pelit sangat. Coba aja ada bapak bisa belikan apa yang kita inginkan. Ya Tuhan, apa salahku ini? Kenapa anak-anakku bicara seperti itu pada hamba? Wahai batu belah, batu betangkup, tenanlah aku. Kenapa aku mesti telan engkau? Aku sudah tak sanggup hidup lagi bersama ketiga anakku. Mereka sudah kasar dan tak hormat lagi padaku. Masuklah. Kak, kemana Mak? Iya, Mak kemana? Dari tadi pun tidak ada. Mesti dia pergi cari kayu bakar di hutan. Biarkan sajalah nanti dia pulang. Keesokan harinya, mereka mulai lapar dan makanan yang disediakan emak pun sudah habis. Kak, Dulang lapar. Iya kak, Diang pun lapar sangat. Sama lah, kakak lapar juga. Kemanalah Mak dari tadi gak pulang-pulang? Akhirnya, mereka mencari emak ke hutan. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan helai rambut emak Minah yang diapit oleh batu betangkup. Kakak, lihat ini. Di depan batu betangkup itu ada selendang. Ini kan selendang emak. Kak, lihat di batu betangkup ada rambut manusia. Ini kan rambut emak. Kenapa rambut emak ada di batu ini? Jangan-jangan emak ditelan batu betangkup. Mari kita minta batu betangkup keluarkan emak. Batu belah, batu betangkup. Aku mohon keluarkan emakku. Tak bisa. Emak kalian kata dia sudah tak sanggup hidup dengan anak durhaka seperti kalian. Kami janji takkan durhaka dan bicara kasar lagi pada emak. Iya, kami janji akan membantu emak mencari kayu bakar di hutan. Kalian janji? Iya, kami janji. Batu pun terbuka dan Mak Minah keluar dari dalam batu tersebut. Mereka segera pulang ke rumah mereka di desa. Keesokan harinya, ketiga anak Mak Minah itu benar-benar membantu Mak mencari kayu bakar di hutan. Dayang, Dulang, Diang, ayo bantu emak cari kayu bakar di hutan. Ayo, Mak. Tapi sayangnya, suatu hari mereka merasa lelah mencari kayu bakar setiap saat di hutan. Akhirnya, mereka kembali menolak untuk membantu Mak Minah dan kembali bersikap kasar pada Mak. Nak, mari bantu emak cari kayu bakar di hutan. Tak maulah Mak, kita lelah. Setiap masa cari kayu bakar di hutan, tapi kita tak kaya-kaya. Betul nih, kita mau main dulu. Tak nak lama, aku nak main saja lebih asik. Nak, kita tidak boleh mengeluh. Kita mesti berusaha dan berdoa. Mak Minah tak sangka anaknya kembali durhaka kepadanya. Karena mereka tak sanggup, Mak Minah kembali pergi ke tengah hutan tempat batu betangkup berada. Batu belah, batu betangkup. Telanlah saya, makanlah saya. Kenapa aku mesti telan engkau lagi?
ketiga anakku masih tetap gak patuh padaku. Kalau begitu, masuklah. Sementara itu, ketiga anak Mak Minah segera pulang ke rumah dalam keadaan lapar. Tapi sayang, Mak Minah belum sempat menyiapkan makanan untuk mereka. Di mana, Emak? Iya, di mana, Emak? Aku lapar sangat. Mesti dia pergi ke hutan lagi menemui batu itu. Ayo kita ke sana. Dayang dan kedua adiknya pun segera pergi ke hutan tempat batu betangkup berada. Mereka kembali menangis dan memohon pada batu betangkup supaya mak mereka bisa kembali. Batu belah, batu betangkup. Kumohon keluarkan emak. Kalian memang anak durhaka. Kalian butuh emak kalian hanya saat kalian lapar. Setelah perut kalian kenyang, kalian kembali durhaka pada emak kalian. Tidak, kami janji takkan durhaka pada Emak lagi. Kalian juga berkata seperti itu waktu itu. Tapi ternyata kalian berdusta. Tidak, kami betul-betul berjanji. Tidak, kalian pembohong. Sebagai gantinya, aku akan menelan kalian juga. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda,